Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 634 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian, Jumat 9 April 2021, dari kitab Filipi pasal 3 ayat 21 mengatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, paubaon nado daging ta naleaon, gabe doson daging na sangapi, hobar tu hagogoon nai, ai tarpatudukosado saluhutna tuibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, keberadaan orang Kristen di dunia hendaklah menjadi garam, menjadi terang, sebagaimana Yesus mengatakannya. Menjadi garam dan terang berarti menjadi teladan dalam segala hal, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian hidup. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan segenap jemaat di Tesalonika. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan segenap jemaat di Filipi agar mereka mengikuti teladannya. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Filipi 3 ayat 17. Apa yang perlu diteladani dari Rasul Paulus? Kehidupan Paulus sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ia benar-benar mengerti bahwa keberadaan hidupnya untuk Tuhan. Paulus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana ia memuliakan nama Tuhan yang telah mati baginya. Hidup Paulus hanya tertuju kepada Tuhan, karena ia sangat mengasihinya dan mau melakukan apa saja untuk menyenangkan Tuhan. Ia mau agar Tuhan mengubah tubuhnya yang hina sehingga serupa dengan tubuh Kristus.
Itulah tujuan hidupnya, serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Itulah kebahagiaan Paulus. Sebuah cerita tentang seorang pemuda yang mencari kebahagiaan. Dia sudah berjalan jauh, melewati gunung, menuruni lembah, bahkan mengarungi lautan untuk mencari kebahagiaan. Dan tibalah dia di suatu tempat yang hijau. Dia mencarinya, mencoba memperhatikan tempat itu. Bahkan dia mengorek apa yang perlu dia korek, menumbang pohon apa yang menurutnya dia perlu tumbang. Dia melakukan segalanya. Dan dia kelelahan, tetapi belum menemukannya. Kemudian seseorang menyapanya. "Apa yang kamu cari, pemuda?" Dia melihat bahwa yang menyapanya adalah seorang kakek tua. Dan menjawabnya, "Saya lelah mencari kebahagiaan. Jika kakek mau membantu, kemanakah saya harus mencarinya?" Si kakek tua pun duduk mendekat dengan pemuda tersebut. Dan dengan penuh perhatian, dia melihati wajah si pemuda tadi dan berkata, "Di depan sana ada taman, dipenuhi oleh pohon-pohon rindang, bunga warna-warni, dan banyak burung, kupu-kupu juga berterbangan di sana. Pergilah ke sana, carilah di sana, maka kamu akan menemukan kebahagiaan itu di sana." Maka si pemuda pun melangkah ke tempat ditunjuk oleh si kakek tersebut. Dia pun mencoba mencarinya pada pohon-pohon, pada ranting, bunga, dan segala macam di taman yang disebut oleh si kakek. Dan si kakek memperhatikannya dari kejauhan. Si pemuda tertarik melihat burung-burung dan kupu-kupu berwarna-warni. Dia mencoba menangkap seekor kupu-kupu. Hap! Kupu-kupu terbang. Hap! Kupu-kupu juga tak bisa ditangkap. Sampai akhirnya si kakek berteriak, "Hentikan dulu anak muda, istirahat dulu." Ketika si kakek berjalan mendekat kepada si pemuda tersebut, tampaklah banyak kupu-kupu berterbangan mendekat kepada si kakek. Kupu-kupu tersebut ada yang hinggap di bagian lengan, di bagian pundak, bahkan di kepala si kakek. Begitukah caramu mencari kebahagiaan? Dengan berlari menerjang, bahkan merobohkan? Mencari kebahagiaan seperti menangkap kupu-kupu. Semakin kau terjang, semakin kau kejar, semakin engkau tidak bisa menangkapnya. Dia semakin menghindar dari dirimu. Si kakek itu pun mengangkat tangannya ke atas. Dan sekejap saja seekor kupu-kupu hinggap di tangan si kakek itu. Lantas si kakek mengatakan, "Kebahagiaan ibarat kupu-kupu. Jika kau mengejarnya, ia akan lari darimu. Tetapi jika kau duduk tenang, ia akan turun ke tanganmu."
Demikian juga kebahagiaan atau kenikmatan hidup itu akan lari dari orang yang mengutamakannya untuk diri sendiri. Tetapi ia akan datang kepada orang yang bersedia mengorbankan kepentingannya demi kepentingan Tuhan dan sesamanya. Untuk melayani Tuhan, Tuhan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Tenangkanlah dirimu. Tuhan bertindak untukmu dan selanjutnya bertindaklah untuk Tuhan dengan hidup menjadi teladan seperti Paulus, bahkan lebih seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, segala hormat dan kemuliaan, segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengubah tubuh kami yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh-Mu yang mulia, menurut kuasa-Mu yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Mu, untuk membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami bersyukur dalam kerendahan hati karena Yesus Kristus, Anak-Mu yang hidup. Terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang yang hina ini. Mampukanlah kami berbahagia melakukan firman-Mu, memberi teladan baik dalam hidup ini. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 634 ayat 1. Yesus bangkit dan menang, Allah membangkitkannya, maut sudah kalah. Dia hidup, Kristus yang dibunuh, Kristus yang dibunuh, kuasanya membangkitkan Yesus dari kuburnya. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.